Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Firman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan neraca massa, perhitungan neraca massa, filtrasi. Oke, pada dasarnya dalam neraca massa itu sama saja, yaitu kita harus mampu menuliskan neraca bahan yang masuk dan neraca bahan yang keluar. Oke, maka terlebih dahulu kita harus menganalisis diagram. Yang pertama kita harus menganalisis diagram alirnya, alir dari proses filtrasi. Kita tahu bahwa dalam proses filtrasi itu ketika bahan dilewatkan dalam suatu media filter, maka kemudian ada bahan yang turun ke bawah sama bahan yang tersisa. Oke, jadi kalau kita masukkan ini adalah feed, F, umpan yang masuk ke dalam filter, kemudian yang turun itu kita sebut sebagai filtrat. Saya kasih inisial karena ini sama-sama F, saya buat produk dalam ini ya. Kemudian untuk yang masih sisa, ya residu atau biasa disebut cake kalau penyaringan pada slurry. Oke, jadi secara umum diagram alir proses filtrasinya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambarkan rumusnya. Rumus massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Jadi kalau kita misalkan di sini ini cake-nya saya misalkan R itu ya, berbeda. Berarti kalau begitu untuk neraca massa totalnya bisa kita tuliskan sebagai berikut. F sama dengan ini ada P ditambah dengan R. Oke, secara umum seperti ini. Kemudian untuk mempermudah dalam proses perhitungannya, tentunya kita juga mulai menuliskan neraca massa komponennya yang akan kita cari ya. Neraca massa komponen. Karena kita tahu, misalkan saja feednya itu berupa air sama lumpur. Nah, berarti secara otomatis berarti di situ ada dua komponen yang harus kita pisahkan. Airnya nanti bakal turun, residunya itu adalah yang slurinya atau padatannya. Jadi nanti kita perlu menuliskan neraca massanya. Nah, rumusnya dengan menambahkan fraksinya. Jadi F kali fraksi dari F ini ya. Fraksi apa? Ya tergantung kita nanti menggunakan komponen apa. Misal kita komponen padatannya atau komponen cairnya, misal salah satunya saja. P kali fraksi di dalam P juga, ya padat dalam P misalnya. Kemudian R kali XR. Jadi F itu adalah massa masuk awal, kemudian dikalikan fraksi, misalnya massa padatannya ya, berarti di sini fraksinya si padatan, ini juga fraksi padatan, ini juga fraksi padatan, tetapi dalam setiap bagiannya. Oke, jadi rumusnya secara umum seperti ini. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh soalnya ya. Ini saya sudah nyiapin 3 contoh soal. Oke, ingat langkah yang pertama kita harus selalu menggambarkan diagram alir prosesnya dan kemudian menggambarkan variabel-variabel yang terkandung di dalamnya. Contoh misalnya suatu lumpur atau slurry yang mengandung 25%. Nah, kita berarti ada bahan masuk, feed masuk. Ini berupa slurry. Oke, feed masuk ya, bahan masuknya berapa ini? Padatan dilarutkan dalam filtrasi. Kita belum tahu jumlah total feednya masuk berapa, tapi di bawah ini sudah ada ini. Laju alir slurry yang masuk dalam filter adalah 5000. Oke, ini berarti 5000 kg per jam masuk ke dalam filter.
filter, kemudian akan keluarnya tadi residu itu atau cake-nya ini ya, simbolnya saya tulis R. Berapa yang keluar? Oh, belum tahu, belum ada. Kemudian untuk filtratnya kita anggap saja ini produk P gitu ya. P juga belum diketahui di soal tersebut. Tetapi kandungan masing-masingnya sudah ada ini. Jadi sluri yang mengandung 25% padatan. Jadi XF padatan ya sama dengan berapa? 25%. Jadi secara nggak langsung kita sudah tahu. Kalau padatannya 25%, berarti airnya berapa? Oh, airnya berarti 75%. Tapi ini fokus ke padatan saja karena yang lainnya juga diketahui padatan semua. Pada residu ternyata XR padatannya itu mengandung 85%. Sementara pada filtrat, XP-nya padatan ini terdapat 5%. Jadi penggambaran sederhananya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah bagaimana sih cara mencari ini? Nah, kita bisa yang pertama, kita tuliskan neraca massa totalnya. Neraca massa totalnya seperti kita tahu, F itu sama dengan P ditambah R. F-nya kita masukkan, F-nya itu nilainya 5000 tambah P ditambah dengan R. Nah, dari rumus neraca massa total ini, kamu bakal memperoleh dua persamaan. Bisa saja P sama dengan 5000 min R, atau R sama dengan 5000 min P. Kalian akan gunakan yang mana tergantung yang ditanya di soal biasanya. Karena di soal ini yang ditanya adalah laju alir filtrat itu P, berarti nilai P itu harus muncul, jangan disubstitusi. Berarti yang kita gunakan yang ini, nilai P-nya harus muncul. Kemudian kita masukkan yang kedua, neraca massa komponennya. Komponen siapa? Karena yang akan kita lihat adalah komponen padatan, kita tulis saja di sini padatan. Kemudian kita tuliskan rumusnya, F dikali XF sama dengan P kali XP ditambah R kali XR. F-nya 5000 dikali XF itu XF-nya 25%, berarti 25/100 sama dengan P. P-nya sudah ada, P belum ada, kita tulis lagi P. XP-nya berapa? 5%, berarti 5/100 ditambah R. R-nya kita substitusi pakai ini, R-nya yang gunakannya, R substitusi berarti sini 5000 min P ya, kali XR. XR-nya berapa? XR-nya 85%, berarti 85/100. Kalian bisa hitung ini, maka nanti akan diperoleh nilai P. Nilai P-nya nanti sama dengan 3750 kg per jam. Silakan nanti kalian hitung sendiri nilai P-nya sendiri. Berarti ini P yang ditanya, maka kita bisa simpulkan nilai P-nya adalah 3750 kg. Oh, di sini nilainya adalah 3750 kg per jam. Lalu berapa kan nilai R-nya di sini? Nilai R-nya berarti tinggal kita mengurangi 5000 dikurangi dengan 3750. Oh, ini 5000 kurangi 3750. Berarti nilai R-nya adalah 3750, berarti 1250 kg per jam. Jadi seperti ini.
Jadi nantinya semua rangkaiannya bakal terisi. Oke, coba kita lihat contoh soal yang kedua. Ya, coba ini ada soal nomor 2, hampir sama sih, rata-rata hampir sama. Biar ini saya gambarkannya sini aja ini ya. Jadi ada seluri lagi nih 100 kg seluri, ini F. Ini ada 100 kg masuk ke dalam filter. Ini ada kadarnya, XF-nya ini, XF-nya siapa ini? Padatan ya, ini padatan, ini ada berapa nih? 20%. Kemudian nanti ada yang residunya, cake-nya ini R-nya, ya, sama dengan berapa ini R-nya? Kita belum tahu. Kemudian persentasenya berarti XR-nya dari filtrasi dihasilkan cake dengan kadar cairan. Oke, ini cairan ya guys, hati-hati. Jadi ada XR cairan, ada XR padatan. Karena fokus kita adalah pada padatnya, maka kalau misalkan cairannya itu 20%, maka padatnya secara nggak langsung dia adalah 80%. Oke. Kemudian turun di sini ada filtrat. Saya misalkan P. Filtrat dengan kadar padatan. Nah, ini kalau ini sudah jelas ya. Jadi ini ada P tapi kita belum tahu masanya berapa. Tapi XP padatannya ini sudah ada berapa nih? 11%. Oke, jadi fokus kita padat semua. Yang paling banyak variabel sama dari ketiganya itu adalah kepadatan ya, kita padatan. Kemudian sama langkahnya yang pertama kita tuliskan neraca massa totalnya. Total. Oke, berarti F sama dengan P ditambah dengan R. Oke. F-nya berapa? Oh, F-nya ada 100 kg. P ditambah dengan R. Sekarang kita lihat pertanyaannya ya, massa filtrat dan cake. Oh, yang ditanya itu berapa P-nya, berapa cake-nya. Oke, jadi 2. Berarti artinya kamu bebas pilih salah satu. Misalkan gini aja wis, P sama dengan 100 min R. Misalnya saya ambil yang ini misalnya biar beda kayak tadi. Oke, sama. Nomor 2 kita nuliskan neraca massa komponen. Tapi komponen siapa? Kita pakai komponen padat semua ini yang sudah ada ini, padat. Tanya. Berarti F kali XF sama dengan P kali XP ditambah R kali XR. Kemudian 100 dikali XF-nya berapa? XF-nya 20%. 20/100. Kemudian P-nya berapa? Belum ada Pak. P-nya mau diganti dengan ini. Oke, ganti saja 100 min R kali XP. XP-nya sudah ada 11%/100. Kemudian ditambah R. R-nya berarti nggak usah substitusi. R-nya tetap aja R kali XR-nya. XR-nya 80%. 80/100. Oke, ini sama dengan 20. Ini berarti 11 min, oke, 0,11 R ditambah dengan 0,8 R. Ini 20 dikurangi 11 sama dengan, ini kurangi sini ya, berarti 0,69 R. Maka ketemu di sini 9 dibagi 0,69 itu sama dengan nilai R-nya. 9 dibagi 0,69 hasilnya adalah 13. Nilai R-nya. Oke, berarti artinya cake-nya itu ada 13 kg. Berarti kalau begitu berapa nilai R, nilai P-nya? Oh, nilai P itu bisa diambil dari 100 dikurangi R. Berarti 100 dikurangi 13. Maka sama dengan berapa? Ya, ini 13 nih ya.
maka sama dengan nilai P-nya adalah 87 kg per kilogram saja, satuannya kilogram itu kilogram. Oke, jadi kita tahu nilai dari neraca massa ini, kita tahu nilai R-nya, kita tahu nilai P-nya. Ini diketahuinya berapa? Oh, ini diketahuinya adalah 13 kg. Ini diketahuinya adalah 87 kg. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu proses pengerjaan dalam neraca massa filtrasi. Oke, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.